Nah tadi begitu dijelaskan di dalam hadis, ketika witirnya itu 5 rakaat, di sini dijelaskan yang ada itu 2, 2, 2, kemudian 5 rakaat. Dan ia tidak duduk pada 5 rakaat itu selain pada rakaat terakhir. Yang sebelumnya, sholat di sebagian malam dengan 13 rakaat dan berwitir dengan 5 rakaat. Ia tidak duduk tasyahud ke 5 rakaat itu kecuali pada rakaat yang terakhir. Di sini sebelumnya dalam riwayat Muslim tidak dijelaskan formulasinya 4, apakah 4-2 kemudian 5 atau 2-2-2, tidak dijelaskan. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud kemudian dijelaskan. Adapun kepastian ketika 4-2-5 apakah boleh nu penting jadi 11, saya tidak menemukan dalilnya hadisnya karena keterbatasan ilmu. Mungkin di antara pemuda yang lain ada yang lebih tahu, silahkan. Ayah. Mangga usah dibat. Namanya tadi soalnya batarosan 4-2-5 nah wios. Bawahnya dari anak secara pribadi anak memandang kami sekarang bagas, jadi formasi bangsa negara itunya bang 2, 5, kemudian mikirna sabaraha oge, kemudian formasi nasional kana ya kamu mengandungna kana dalil. Jadi ieu maksudna nalika disebutkan perbedaan formasi, kan teu nunjukkeun penting 11. Bukan berarti bebas begitu. Nah, bukan berarti bebas nu penting 11 gitu. Perbedaan formasi ieu nunjuk akawa dina dina kaidah mah aya bayan dijawaz. Sapertos perbedaan formasi nalika wudu 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, di sebagian 2, di sebagian 3 akan teu nyebabkeun eta teh bebas, boleh hiji, sebagian 2 gitu. Tidak menunjukkan bebas, tapi menunjukkan yang boleh gitu. Boleh jika gitu. Boleh 2 terus teh 5 menunjukkan boleh, sanes menunjukkan bebas asal. Nah, begitu. Bayan dijawaz. Bukan boleh dalil-dalilnya menunjukkan formasi berbeda, tetapi bukan menunjukkan bebas, tapi menunjukkan boleh ngumpul, boleh juga gitu. Nah, salah keterangan yang penting ada dilaksanakan. nah tadi salah sama titik tekannya itu di akhirnya. Jadi untuk pelaksanaannya itu harus berdasar kepada dalilnya, bukan ketika memang dilaksanakan boleh 11, 9, 7, 5, 3, 1 itu bukan berarti menunjukkan kebebasan dalam menentukan formulasi, tetapi memang harus ada dalilnya terlebih dahulu, dan ketika menemukan ternyata ada, maka boleh disampaikan. Kemudian jika memang benar adanya, nanti bisa diamalkan. Enggak? Bisa dijelaskan. Di sebagian tempat mungkin ada yang melaksanakan yang salah satunya itu tarawih. Jadi sebelum melaksanakan tarawih itu ada 2 rakaat. Salat latihan dan pemanasan bahasa gitu. Itu 2 rakaat mau ini salat mau pemanasan heula sampai kena setiap tak. Ya, kayak dia tak. Kedua, apakah pengerjaan sholat sunat tahajud witir ataupun qiyamul lail itu keutamaannya bisa dilaksanakan harus berjamaah, keutamaannya gitu ya, berjamaah atau munfarid. Nah, untuk yang pertama tentang pelaksanaan sholat yang diketahui ada sholat khofifatain ketika sebelum sholat tarawih. Untuk penjelasan masalah dalilnya itu ada, namun tidak untuk tarawih begitu.
tapi untuk sholat tahajud dilaksanakannya, sholat iftitah atau sholat tarawih. Ini yang tadi dibahas ketika dijelaskan bahwa Nabi itu sholat malam 13 rakaat, bukan berarti lebih dari 11. Tetapi yang 2 rakaat itu sholat iftitah atau sholat Khofifatain, atau itu sholat ketika dilaksanakan sebelum tahajud. Ketika dilaksanakan sholat tahajud biasanya ketika waktu subuh sudah tiba, itu dilaksanakannya. Nah, maka untuk pelaksanaan tarawih pertama itu tidak ada yang saya ketahui bahwa sholat iftitah dilaksanakan sebelum sholat tarawih. Itu pertama. Kemudian ada pula saya menemukan langsung di satu tempat dilaksanakan sholat Khofifatain, kemudian sebelum sholat tarawih, dan dilaksanakannya secara berjamaah. Nah, mungkin ketika memang ada ajakan untuk sok atuh ngimaman, ternyata memang jawaban saya sendiri sok tapi tidak memakai sholat Khofifatain. Nyamannya atuh senang ke jamaah sapertos kumaha cenah upami kitu. Saur abdi kan sholat Khofifatain makan upami nya sunnah gitu. Henteu ge teu nanaon. Ari nu ngawajibkeun. Nah begitu. Jika memang itu sunnah dilaksanakan sebelum sholat tarawih, juga sunnah berjamaah. Tarawih sunnah. Nah begitu ya. Ulah ibarat pemanasan wajib sih. Pertandingan sunnah. Kabayangnya kiper salse dan wajib iya sana latihan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan jika pelaksanaannya itu sholat tahajud berjamaah atau munfarid, mana yang lebih utama? Ini waktu pertemuan yang sebelumnya pernah dibahas bahwa Nabi itu pernah melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud diikuti oleh sahabat. Tapi keadaannya Nabi terlebih dahulu jadi sahabat yang mengikutinya itu masbuk. Dia dilaksanakan berjamaah, kemudian selanjutnya hari-hari selanjutnya sahabat ada yang sengaja datang ke rumah Nabi untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Tapi oleh Nabi ditahan dan dipersilahkan untuk sholat di rumahnya masing-masing. Karena kata Nabi ada kekhawatiran bahwa anggapan sholat berjamaah tahajud itu menjadi wajib, menjadi ada keharusan dan juga ada syariat. Ini ada kesimpulan bahwa ketika sholat tahajud itu untuk berjamaah diperbolehkan apabila tidak direncanakan. Apabila ketika nanti akhirnya sengaja direncanakan, maka Nabi pun memerintahkan sahabat untuk sholat di rumah masing-masing. Tidak melaksanakan secara berjamaah, apalagi direncanakan terlebih dahulu. Ngahaja didamelkeun flyerna. Duikeun kaayaan kitu sholat berjamaah, nangis berjamaah. Sholat serempak. Kan kabayang memaksa sholat tahajud berjamaah pas sholat subuh. Pas sholat subuh di bumi masing-masing. Tabuh dalapan. Jantan sholat Khofifatain teh aya oge di akhir. Bukan, jika di akhir bukan sholat Khofifatain, jika nanti setelah waktu subuh tiba, itu mah sholat qobliyah subuh, sebelum subuh. Dunia sisi. Bisa pendinginan. Duka ta? Saya dari pendinginan. Naik pemanasan di awal. Enak pendinginan. Iya, bilih urat murungkut saurna teh. Moal. Magi cangkeul teuing cenah salatna lami. Soalnya sarakaat sajuz. Kalau misalnya pas tarawih itu lebih baik nunggu salam dulu atau langsung saja di sesi yang itu
misalnya formasinya 4-4-3, di 4 pertama masbuk, udah rakaat kedua misalnya mending nunggu salam atau langsung masuk di jamaah? Masuk di jamaah. Untuk pelaksanaannya, untuk sholat tarawih itu kan formulasinya 4-4-3 yang utama. Ketika memang nanti masbuk, terpaksa satu keadaan bakal patutur-tutur gitu. Kecuali kalau memang dilaksanakan sengaja 4 rakaat, ikut yang 4 rakaat, sedangkan nanti dilanjutkan selanjutnya tidak secara berjamaah begitu. Karena nanti ada kekhawatiran kesalahan dalam mengikuti rakaatnya begitu. Ada kekhawatiran ke situ. Jadi ketika memang masbuk ikut sholat tarawih, karena sholat tarawih itu kan ketika sholat berjamaah pun Nabi mengkhawatirkan akan jadi wajib, maka sholat tarawih itu dilaksanakan nanti setelah beberapa hari setelahnya Nabi tidak melaksanakan lagi di masjid. Walaupun nanti insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan lebih khusus membahas lebih luas lagi tentang permasalahan masalah tarawih. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam bersikap. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.